program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya pertanyaannya ini terkait masalah cara Bapak mengambil keputusan pada kasus atau masalah yang ada di sekolah. Ini yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik Pak ya, langsung saja Pak ya. Selama ini dari pengalaman yang Bapak sudah jalani menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika Bapak? Yang pertama, mengenali nilai-nilai etika dan moralitas yang ditekankan di lingkungan kita. Itu yang pertama. Penting sekali karena memang ini hubungannya dengan etika dan moralitas yang dianut di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat kita. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya ambil antara kami, yang pertama memilih dan menentukan nilai-nilai apa yang akan menjadi dasar atau patokan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Jadi, selama ini saya pakai. Lanjut Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Makanya Yang pertama ya jelas untuk hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moralitas, pertama harus mengenal dulu nilai-nilai apa yang menjadi patokan tadi. ya, Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta apa yang kesimpulan ataupun fakta yang ada di kasus kita ini. ya, Itu fakta-faktanya kita kumpulkan dulu, baru nanti yang ketiga kita mengadakan uji ataupun bersama-sama kita rapatkan masalah benar dan salah. Untuk menyelesaikan permasalahan ataupun prosedur langkah-langkah yang selama ini saya pakai. lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya Pak, ini kira-kira apa gitu? Pertama memang menjadi pemikiran kita sebenarnya masalah yang terlibat itu menjadi pemikiran kita karena kadang-kadang kita punya rasa, punya pemikiran yang terlibat guru ini, guru A, guru B itu juga menjadi pertimbangan moral kita dalam mengambil keputusan. Makanya yang selama ini saya lakukan, pertama secara individu kita selesaikan dulu batasan kita A dan B, nanti hasil dari investigasi masalah-masalah yang ada saya rapatkan dengan guru yang lain, dan keputusan nanti akhirnya tentang kita kepala sekolah. Dirapatkan dulu Pak ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya ada waktu tertentu seperti tadi rapat Pak ya, jadi dijadwalkan, itu ada kira-kira Pak? Melihat situasi permasalahan, kalau memang permasalahan cepat, saya akan mengambil keputusan secara cepat. Tapi kalau bisa masalah tidak terlalu berat sambil memberikan pembelajaran buat guru yang lain atau anak guru yang lain, maka perlu dilakukan jadwal tertentu. Tapi kalau memang situasional memang penting, sangat penting dan urgent, maka kadang-kadang saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan sendiri. Jadi tergantung masalahnya Pak ya, apa bisa jangka pendek atau jangka panjang. Jadi sesegera mungkin kita harus mengambil iya,
bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Jadi yang sering memberi dorongan atau bantuan? Pertama kita kepala sekolah kan punya atasan korwil. Iya. Kita kadang-kadang kita melaporkan dulu masalahnya ke korwil. Kedua nanti juga minta pertimbangan kawan-kawan kepala sekolah. Ketiga juga bisa menggunakan komite. Kedua ataupun tokoh-tokoh pendidikan yang ada di dusun kita. Itu yang selama ini saya lakukan untuk menyelesaikan terutama yang berhubungan dengan masalah etika dan moralitas. Jadi yang warga sekolah atau komite atau juga korwil kayak bisa kita bantuan atas solusi yang kita hadapi. Oke. Pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Memang masalah etika atau moralitas bagi saya pribadi ini sebuah masalah yang tidak rumit, tidak berat, karena banyak pertimbangan yang perlu kita ambil, yang perlu kita simpulkan untuk mengambil keputusan terakhir. Pertama, karena etika itu hubungan sosial, pertimbangan lain juga kedekatan kita dengan kedua, terus hubungan sosial selama ini memang tidak bisa serta-merta adanya permasalahan etika dan moralitas kita ambil secara tegas. Karena memang banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Intinya bahwa pimpinan terutama yang berhubungan dengan etika dan moral nanti saya sampaikan kamu nanti mudah-mudahan suatu saat akan menjadi pimpinan dan mengambil keputusan untuk hubungan etika dan moralitas lebih hati-hati, lebih teliti karena ini maksud itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memberikan masukan kepada kamu sebagai anak buah dan suatu saat nanti saya doakan mudah-mudahan menjadi pimpinan juga lebih bijaksana. Saja. Oke Pak, itu saja mungkin wawancara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena sudah membantu saya dan mendukung saya, dan juga telah bisa menjadi pemimpin seperti Bapak yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Saya wawancarai pada pagi ini ya. Nah, sebelumnya pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ini berkaitan dengan cara Ibu mengambil keputusan di sekolah sebagai pemimpin ketika Ibu mengalami kasus-kasus dilema. Jadi pokok pembicaraan kita adalah hal tersebut. Oke ya, siap Ibu kira-kira? Oke. Selama ini bagaimana bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema atau bukan moral? Jadi caranya bagaimana? Saya mengidentifikasikan masalah biasanya menulis petisi, bisa jelas, atau langsung kita langsung mengajak saya berbicara dengan berdua dari hati ke hati, atau saya mengawasi memantau tanpa sepengetahuan mereka apa yang terjadi sebenarnya, karena keadaan biasanya kita ketemu di mana masalah yang sebenarnya yang harus kita perbaiki, apakah ini termasuk dalam salah satu dilema atau bukan. Jadi seperti itu Ibu ya, cara mengidentifikasikan kasus yang terkait dilema etika. Lalu yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai keadilan. Jadi ketika Ibu mengalami masalah dilema etika yang bertentangan, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Sebelum
musyawarah inilah kita akan menentukan keputusan terbaik yang akan kita ambil untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi bermusyawarah Bu ya. Yang keempat itu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif setelah rapat musyawarah keputusan diambil, maka kita akan mendokumentasi hasil rapat tersebut. Artinya tidak hanya sebagai kata-kata, namun ada bukti secara dokumen, dan keputusan yang sudah kita ambil kita harus menanggung risikonya untuk melaksanakannya. Memang kadang-kadang menyakitkan karena itu dilema ya, menyakitkan diambil salah dan diambil salah, namun itulah keputusan. Kita harus membuang rasa ego, membuang rasa ingin sendiri. Kita harus imbang rasa dengan orang yang bermasalah, karena bagaimana jika kita di posisi mereka? Mereka diam aja, sebenarnya mereka ingin sekali, tapi bagaimana dengan keadaan tidak mengizinkan? Yang kelima Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Tentu ada pihak-pihak ya yang tidak mau menyusahkan, ada pihak-pihak yang tidak mau mengubah ketetapan dirinya karena masih memandang ini keputusannya akan berakibat kesini. Sedangkan kepentingan sekolahnya adalah nomor satu. Nah, dari masalah-masalah seperti itu, tantangan seperti itu kita tidak akan hadapi dengan berdebat. Kita akan hadapi dengan kepala dingin dan mencari bagaimana masalah ini bisa terselesaikan tanpa menyakitkan siapapun. Keenam Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya ada waktu khusus, ini ditempatkan di mana, hari apa, jam berapa begitu dalam mengambil keputusan dilema etika. Biasanya setelah untuk pengambilan keputusan, kita tidak akan sembarangan untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi kita akan menjadwalkan di mana semua anggota sekolah bisa hadir dan anggota sekolah bisa mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Jadi tidak bisa hanya sekitar 50%. Saya maunya paling sedikit 75% hadir. Jadi ya Warga betul. Lanjut Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi orang yang mensupport, membantu Ibu dalam mengambil keputusan, orang luar misalnya, dari pihak luar. Ada. Saya punya beberapa orang, saya punya teman sama sekolah. Ada yang saya minta pendapat karena saya orang lebih senior. Terus selama saya kenal dia orangnya bijaksana. Jadi dia bisa mengambil keputusan tuh dengan memikirkan hal-hal yang tidak saya pikirkan. Nah, jadi benar-benar jadi mensupport saya. Dan yang kedua adalah keluarga. Suami adalah orang terbaik. Ketika keputusan saya sudah mentok, maka dia lah yang akan memberikan jalan terbaik untuk saya. Jadi sharing dengan orang yang kita percaya, ya. Betul. Siapa tahu dia bisa memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari yang semua yang saya lakukan tentu akan jadi pembelajaran buat saya bahwa untuk mengambil sebuah keputusan kita harus tegak berdiri. Artinya kita tidak bisa condong ke kiri atau condong ke kanan. Kita harus memikirkan satu kebutuhan sekolah, namun juga kita harus memikirkan masalah yang dihadapi orang tersebut. Artinya kita harus mengambil bagaimana jalan terbaik. Istilahnya kalau mengambil jarum di benang yang kusut, bagaimana jarum dijerami, jarumnya dapat tapi jeraminya tidak rusak. Nah, seperti itulah, memang agak sulit, namun itulah jalan terbaik yang harus kita ambil. Tidak bisa dengan keegoisan kita harus seperti ini, tidak bisa. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Jadi masih mempertimbangkan ya antara kepentingan orang dengan hal yang dihadapi
hadapi itu masih membuat kita harus berpikir lebih jernih atau real ya, agar tidak menyakiti lah seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya pada hari ini, sudah meluangkan waktu untuk saya bisa mewawancarai Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi pemimpin yang lebih hebat lagi, dan saya sangat terinspirasi dari Ibu ini. Terima kasih Ibu ya.